Sobat JKN, jumpa lagi dalam podcast Info JKN Tulungagung. Sore yang cerah ini, kita akan membahas tema tentang kanal layanan di BPJS Kesehatan. Apa itu kanal layanan BPJS Kesehatan? Pasti semuanya sudah pada penasaran kan ya? Kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber sahabat saya, namanya Mas Eko Prasetyo Utomo. Beliau adalah sebagai koordinator frontliner dari BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung. Langsung saja kita sapa ya. Halo Mas Eko, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Ratna, alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah selalu Semoga sehat. diberikan kesehatan. Amin, supaya bahagia terus supaya ya. kerja itu selalu lancar. Selalu lancar memberikan pelayanan Iya, peserta ya, tentu saja. Iya. Oke, Mas Eko, di sini kan pasti banyak peserta BPJS Kesehatan yang pasti sudah penasaran ya dengan apa saja sih kanal layanan yang ada di BPJS Kesehatan. Mungkin bisa diceritakan kanal layanan BPJS itu apa sih? Baik Mbak Ratna. Jadi teman-teman semua ya, di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung dan BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, kita mempunyai dua kanal layanan, yaitu kanal layanan tatap muka dan kanal layanan non tatap muka. Oke. Kalau kanal layanan tatap muka sendiri itu kanal layanan yang berada di kantor cabang Tulungagung, Di kantor atau cabang. peserta bisa langsung datang ke kantor cabang, entah itu kantor cabang di Tulungagung maupun di kantor cabang mana aja Oke. yang terdekat dari peserta itu sendiri. Atau juga bisa ke kantor kabupaten ya? Iya, ke kantor Oke. kabupaten juga bisa. Oke. Apabila domisili peserta itu lebih dekat ke kantor kabupaten. Namun apabila peserta mungkin di era sekarang yang sudah semuanya digital, maka bisa mengakses layanan tanpa tatap muka, yaitu melalui kanal layanan digital, bisa lewat aplikasi mobil JKN, kemudian paling ada Jika juga, ada layanan Vika juga bisa, di Care Center 165 juga bisa. Seperti itu. Berarti banyak ya, ada layanan tatap muka dan non tatap muka. Betul. Kalau layanan non tatap muka itu berarti peserta bisa mengakses melalui apa? HP ya? Iya, HP. bisa mengakses melalui smartphone, bisa iPhone maupun di Android juga bisa. Oke, semakin mudah ya. Iya, semakin mudah sekali. Yang semuanya untuk memberikan kemudahan layanan buat peserta ya, ini Iya. Mas Eko ya. Layanan digital ini. Iya. Oke, kalau misalkan nih banyak masyarakat yang memang ke sebagian besar mungkin ada yang juga layanan tatap muka gitu ya. Oh, aku pengen langsung ketemu dengan petugas BPJS Kesehatan yang mungkin keren-keren ya, seperti Mas Eko ini. Nah, kalau layanan tatap muka itu gimana Mas Eko? Di kantor cabang itu peserta nanti datang, mereka harus seperti apa ketika datang ke kantor itu? Jadi peserta itu dapat mengakses layanan tatap muka di kantor cabang. Tentunya peserta ketika datang ke kantor BPJS Kesehatan itu nanti awal yang pertama ketika peserta itu membuka pintu, Oke. pasti sudah akan langsung disambut oleh teman-teman dari security. Wah, keren. Nanti dari security sudah akan memberikan pelayanan kepada peserta, menanyakan kebutuhan dari peserta itu sendiri, kemudian segmen dari peserta itu apa aja, supaya nanti peserta itu tepat sasaran, nanti akan bisa dilayani di loket mana. Misalnya peserta itu dari segmen mandiri atau peserta ingin melakukan pendaftaran peserta sebagai peserta baru, maka nanti juga akan diberikan persyaratan. Oke. Ataupun ternyata peserta itu sendiri bisa dilayani Iya. tanpa harus datang ke loket, nanti akan disambut oleh teman-teman dari service officer. Oh, ada service officer ya. Betul. Oke, jadi semuanya itu bermacam loket itu untuk memecah antrian gitu ya. Betul sekali. Oke, tadi Mas Eko mention di BPJS ada beberapa loket. Nah, peserta datang diberikan penjelasan atau ditanya kebutuhannya apa supaya tepat sasaran. Nanti dia mau ke loket sebelah mana gitu kan. Nah, mungkin disebutkan Mas Eko loket-loketnya di kantor BPJS itu terdiri dari loket apa saja Mas Eko? Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu ada beberapa kontak layanan namanya, Mbak. Oke. Jadi yang pertama itu ada ketika peserta datang itu ada di Satpam atau di security. Kemudian yang kedua itu ada juga pelayanan cepat. Oke. Untuk memecah antrian atau di mana peserta itu membutuhkan layanan tanpa harus bertatap muka dengan frontliner. Oke. Itu namanya di SO atau Service Officer. Kemudian ada lagi di frontliner. Frontliner. Kemudian di frontliner sendiri
itu ada layanan administrasi dan juga layanan informasi maupun pengaduan. Oh, ada loket layanan informasi dan penanganan pengaduan. Betul. Juga ada loket tadi apa ya? Administrasi ya. Oke, berarti ini peserta nanti sudah langsung dibagi ya supaya mereka nanti ketika mengurus nggak salah sasaran gitu ya Mas Eko. Salah sasaran nanti peserta nggak perlu bolak-balik lagi. Oke, siap. Mas Eko, kalau di kantor BPJS Kesehatan pelayanan non tatap muka, ini kira-kira mereka peserta BPJS ini bisa ngurus apa saja sih? Sebenarnya kalau ini untuk tatap muka atau non tatap muka? Yang tatap muka aja. Oh, yang tatap muka. Sebenarnya semua layanan yang dibutuhkan oleh peserta itu bisa diakses melalui layanan tatap muka ini, semuanya kita layani. Oh, semuanya bisa. Tanpa pengecualian. Misalnya ada peserta itu mau melakukan perubahan vaskes pun itu tetap kita layani. Oke. Ada juga perubahan segmen, misalnya dari yang awalnya bekerja di perusahaan, kemudian sudah tidak bekerja lagi, ingin mengaktifkan lagi melalui perubahan menjadi peserta mandiri, itu juga tetap bisa kita layani. Ataupun ketika peserta itu membutuhkan informasi maupun pengaduan, itu juga bisa kita layani pada loket tetap dilayani ya. Penanganan pengaduan. Oke, wah ini menarik. Tadi Mas Eko mention juga nih ya, kalau ada peserta yang mau mengajukan perubahan status kepesertaan gitu. Dari peserta penerima pekerja penerima upah menjadi peserta mandiri gitu ya. Nah, itu gimana sih Mas Eko? Mereka harus melaporkan itu ketika apa? Dan harus membawa persyaratan apa? Kalau yang sebelumnya bekerja terus kemudian jadi peserta mandiri itu, Mas? Sebenarnya kalau perubahan segmen peserta dari peserta dari perusahaan ya atau karyawan itu yang sudah tidak bekerja kemudian beralih menjadi segmen mandiri, untuk persyaratannya sendiri kita saat ini sudah sangat mudah sekali dan sudah sangat simpel sekali untuk persyaratannya. Yang dulunya harus memfotokopi ini itu KTP sekarang sudah tidak perlu. Jadi Bapak Ibu atau dari peserta BPJS itu bisa cukup membawa yang ada saja. Misalnya adanya fotokopi, boleh dibawa fotokopi. Misalnya yang dibawa adanya yang asli, monggo silahkan dibawa yang asli. Karena kami dari BPJS Kesehatan sudah tidak meminta berkas lagi. Karena semuanya sudah DIP elektronik atau daftar isian pesertanya elektronik ya. Semuanya prosedur dan peserta sudah menggunakan fingerprint, sudah menggunakan face recognition seperti itu. Berarti kalau mereka mengurus nggak usah perlu bawa fotokopian berkas apapun ya Mas Eko? Tidak perlu bawa fotokopian atau berkas yang dikumpulkan sudah juga. Berarti sudah nggak ada berkas yang dikumpulkan di petugas BPJS ya? Tidak perlu, kecuali berkas yang nanti akan diajukan sebagai peserta autodebit. Gitu. Karena itu kami atau BPJS Kesehatan kan bermitra dengan bank untuk proses pembayaran peserta agar lebih mudah ketika melakukan pembayaran setiap bulannya. Itu membutuhkan memang fotokopi KTP asli dan materai 10.000, di mana materainya nanti untuk keperluan pengisian dari formulir autodebit dari banknya. Dari banknya seperti itu. Nah, menarik ini. Kalau peserta baru, mereka kan disarankan untuk pembayarannya melalui autodebit ya. Nah, itu kalau daftarnya ketika mendaftar di BPJS juga bisa dilayani ya. Berarti pendaftaran untuk autodebit nggak harus datang ke bank pesertanya. Di BPJS Kesehatan, terutama di frontliner, pasti tetap akan dibantu peserta untuk melakukan pendaftaran autodebit sebagai pembayaran setiap bulannya itu. Jadi peserta nggak perlu wirawiri datang ke bank, setelah dari BPJS Kesehatan ke bank untuk autodebit, tidak perlu, nanti sudah satu paket. Cukup satu pintu di BPJS Kesehatan semuanya sudah bisa terlayani gitu ya. Tinggal nanti pengautodebitannya tergantung dengan pihak banknya untuk proses selanjutnya ya. Siap. Kalau banknya yang bisa melayani autodebit apa saja ya Mas Eko? Untuk saat ini kami untuk melayani autodebit itu yaitu dari bank BNI, Mandiri, BCA maupun dari BTN, itu sudah bisa semua. Sudah lumayan banyak ya bank yang bisa melayani ya. Jadi masyarakat punya banyak pilihan. Mereka mau menggunakan tabungannya ya di mana sih nanti yang mau dipakai untuk autodebit pembayaran iuran JKN ini gitu ya Mas Eko. Mas Eko, kalau ini ada yang pernah nanya juga nih, kalau mau daftar sebagai peserta mandiri atau peserta bukan pekerja ya? Iya, bukan pekerja. Peserta bukan pekerja itu mereka persyaratannya bawa apa saja, dan apakah dalam satu kata itu harus didaftarkan semua atau boleh milih? Misalkan yang didaftarkan 1 orang atau 2 orang dulu gitu, bisa nggak sih Mas Eko? Baik, kalau untuk pendaftaran peserta dari segmen pekerja bukan penerima upah atau peserta yang bayar sendiri setiap bulannya,
itu wajib didaftarkan satu anggota kakak. keluarga yang terdaftar di KK Oke. tersebut, kecuali anggota keluarga lain sudah terdaftar pada segmen lain. Oke. Itu maka bisa didaftarkan mana yang belum terdaftar saja. Apabila dari peserta itu sendiri masih semuanya belum terdaftar, maka semua yang ada di KK tersebut harus terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan atau JKN. Jadi peserta tidak bisa harus mendaftarkan cuma satu peserta Pilih saja. dulu ya. Tidak bisa. Yang sakit dulu didaftarkan itu nggak bisa ya Mas Tidak Eko ya. bisa. Cuma memang secara regulasinya bahwasanya peserta itu wajib terdaftar satu KK terdaftar. Satu kakak. Nah, ada lagi yang nanya nih biasanya, kalau dalam satu kakak, pilih kelasnya boleh nggak sih beda? Misalkan anaknya ditaruh kelas 1, terus orang tuanya di kelas 3, gitu boleh nggak Mas Eko? Karena sistem pembayaran kita mengacu pada satu anggota keluarga itu, untuk nomor virtual akunnya, saya menggunakan virtual akun atau VA dari kepala keluarga atau salah satu dari anggota keluarga itu saja sudah bisa. Maka dalam satu kakak tersebut itu harus kelasnya sama. Kelasnya sama, karena ketika peserta itu dalam satu pohon atau dalam satu susunan anggota keluarga, misalnya kepala keluarganya kelas 1, kemudian untuk istrinya nanti kelas 2, itu nanti kan tidak bisa sinkron dengan sistem. Otomatis untuk kelasnya wajib sama. Wajib sama ya dalam satu keluarga. Baik, Sobat JKN jangan ragu untuk mendaftarkan anggota keluarganya dalam kelas yang sama, karena nanti akan mendapatkan pelayanan yang sama juga. Yang sama juga. Eko. Betul. Oke, Mas Eko, kalau boleh dijelaskan ini, kalau iurannya nih, kalau iuran untuk peserta mandiri itu dibagi menjadi berapa kelas sih Mas Eko dan berapa besarannya? Untuk peserta mandiri itu dibagi menjadi 3 kelas. Itu ada kelas 1, 2, dan kelas 3. Sebenarnya yang membedakan kelas-kelas ini yaitu selain dari iuran, nanti ketika mengakses pelayanan kesehatan, mengakses pelayanan kesehatan, cuman yang berbeda nanti hanya pada kamarnya saja. Pada kamar rawat inap itu ya Mas Eko ya. Kalau untuk iurannya, untuk kelas 1 itu saat ini 150.000, kelas 2-nya itu 100.000, kelas 3-nya itu 42.000 sebenarnya. Namun masih diberikan subsidi oleh pemerintah sehingga saat ini untuk kelas 3-nya itu yaitu iurannya 35.000. Oke, berarti cukup membayar 35.000 saja per orang atau per peserta. Oke, itu per bulan per jiwa ya Mas Eko? Per bulan per jiwa. Nominalnya tadi. Betul. Oke, kalau pemilihan kelasnya itu mempengaruhi nggak sih nanti ketika peserta JKN mengakses layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya Mas Eko? Ada bedanya nggak nanti? Aku kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, beda nggak? Kalau di pelayanan kesehatan Vaskes tingkat pertama itu tidak ada bedanya, karena memang untuk kelas-kelas itu adanya dirawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Ketika di poli pun, di poli spesialis di rumah sakit pun nanti juga nggak akan berpengaruh. Sama ya? Kelasnya itu sama semua. Terus obat-obatan yang didapatkan? Obat-obatan juga sama. Kelasnya beda? Sama semuanya. Semua sama semuanya ya Mas Eko ya? Hanya fasilitas kamar dirawat inapnya saja yang berbeda. Kalau kelas 1 nanti misalkan kelas 1 bisa mendapatkan pemeriksaan CT scan, kelas 3 enggak, gitu nggak sih Mas Eko? Banyak mungkin yang bertanya-tanya seperti ini ya. Iya, mungkin Bapak Ibu atau peserta mungkin bertanya-tanya, saya kelas 1 nanti nggak dapat kelas 3 nanti nggak dapat manfaat seperti kelas 1. Kalau untuk tindakan, kemudian obat-obatan atau fasilitas lainnya selain kamar ya, itu semuanya sama. Jadi tetap mendapatkan manfaat yang sama. Sesuai dengan indikasi medis gitu ya Mas Eko? Sesuai dengan indikasi medis. Namun ada juga atau manfaat tertentu di luar paket di layanan itu, seperti paket layanan kacamata. Itu memang menyesuaikan dengan kelas. Kalau kacamata sesuai dengan kelasnya ya? Kelas. Kalau ada peserta nih Mas Eko, misalkan dia terdaftar di Vaskes tingkat pertama, di Vaskes A gitu ya, terus kemudian aku periksa di sana kok kayaknya agak kurang cocok gitu ya, terus dia bisa nggak sih pindah ke Vaskes lainnya? Kalau untuk perpindahan Vaskes tingkat pertama itu bisa ya? Itu bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi ketika peserta melakukan perpindahan dan FKTP atau Vaskes tingkat pertama, itu boleh
Asal jaraknya dari perpindahan awal itu yaitu 3 bulan. Betul sekali. Berarti nggak boleh tiap bulan ya? Tidak boleh setiap bulan. 3 bulan sekali boleh, nggak cocok mau cari yang paling cocok meskipun jauh nggak masalah Tidak kan? masalah. Karena peserta diberikan kebebasan sendiri ya Mas Eko untuk Keputusan memilih. sendiri dari BPJS Kesehatan tidak ada paksaan atau apa ya istilahnya menunjuk vaskes tertentu untuk agar dipilih oleh peserta itu Oke. tidak ada. Jadi murni dari peserta sendiri yang harus memilih vaskes tingkat Memilih pertama. gitu ya. Boleh memilih yang lebih dekat dari tempat tinggal. Boleh. Yang oh ini dokternya nih vaskesnya ini saya nyaman. Dia udah punya banyak peserta itu terserah pada pesertanya ya Mas Eko ya. Oke. Kalau terdaftarnya di vaskes tingkat pertama itu dalam satu kakak boleh berbeda atau harus sama juga Mas Eko? Kalau untuk vaskes tingkat pertama atau KTP itu boleh berbeda-beda Oke. karena memang menyesuaikan dari tempat tinggal si peserta itu. Ada beberapa kasus misalnya bapak dan ibunya tinggal di Tulungagung, kemudian anaknya kuliah di Malang. Oke. Itu pun juga bisa yang khusus untuk anaknya yang di Malang itu dipindah vaskesnya di Malang. Oh bisa ya dia Bisa. daftar di Malang. Bisa. Oke. Ini yang mungkin kadang banyak yang belum tahu ya Mas Iya, Eko. mungkin Aduh anakku kuliah di Malang, tapi nanti vaskesnya di sini kalau sakit gimana gitu iya, ya? nanti nggak bisa dipakai BPJS-nya di Malang. Soalnya rujukannya harus ke Tulungagung. Oke. Walaupun kuliah Bisa. di luar Jawa pun mereka bisa ya pakai Bisa. vaskesnya tingkat pertama Bisa. di sana ya. Selama peserta itu masih berada di negara itu ya. Di NKRI ya. Negara itu tetap bisa mengakses layanan vaskes di mana saja itu bisa. Oke, karena jaringan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan itu sangat luas ya Mas Eko Iya, ya. sangat luas sekali ya, satu Indonesia. Satu Semuanya pastinya Indonesia. mitra dari BPJS Kesehatan. Oke, siap maupun itu mau rumah sakit pemerintah, swasta itu sudah Swasta. banyak yang bekerja sama Bekerja sama dengan dengan BPJS ya. Oke, Mas Eko itu kemarin masyarakat juga pernah ada nih yang bilang gini, anakku kemarin mau berobat kok nggak bisa, kata vaskesnya kartunya non aktif gitu. Padahal anaknya masih usianya 21 tahun. Itu kenapa Mas Eko kira-kira kok nggak aktif? Padahal orang tuanya bilang ini anaknya pekerja gitu ya. Ada yang kemarin itu kalau nggak salah PNS. Kenapa sih kok seperti itu? Padahal masih dipotong gaji, tapi mau berobat nggak aktif. Itu kenapa ya Mas Eko? Kalau melihat dari kasusnya, untuk peserta segmen dari pekerja entah itu PNS, TNI Polri maupun mungkin swasta, itu untuk anak memang ditanggung. Oke. Namun untuk anak itu ditanggung sampai dengan usia 21 tahun. Jika tidak mengalami atau menjalani pendidikan Pendidikan formal. formal, oke. Apabila menjalani atau melakukan pendidikan formal, itu dapat dijamin sampai dengan usia 25 tahun. Oh sampai 25 tahun ya? Namun setelah usia dari 21 tahun itu, apabila mengenyam pendidikan formal, maka harus melaporkan surat keterangan kuliahnya. Surat keterangan kuliah. Ya, surat keterangan pendidikan formalnya. Oke, itu harus lapornya setiap apa dan bagaimana lapornya dan kemana gitu Mas Eko? Karena untuk surat keterangan kuliah itu berlakunya itu hanya 1 kali per tahun atau 1 tahun. Oke. Jadi dari range antara usia 21 sampai dengan 25 tahun, kalau memang dalam range itu masih peserta itu kuliah atau dalam pendidikan formal, maka setiap tahunnya harus melakukan pelaporan. Untuk pelaporannya sangat mudah sekarang, apalagi apabila putranya atau putra atau putrinya itu pendidikan kuliah atau formal, itu dapat mengakses pada layanan Pandawa juga bisa. Oke, Pandawa itu Iya. WA ya Mas? Lewat WA itu juga Oke. bisa. Atau mau datang ke kantor cabang atau kantor BPJS Kesehatan terdekat juga bisa. Juga bisa tetap dilayani ya Tetap Mas Eko? terlayani. Tetap terlayani Tetap dengan terlayani. senyum. Dengan senyum, pelayanan prima gitu. Oke, Mas Eko, kalau tadi anak yang masih menempuh pendidikan formal, itu syaratnya selain surat keterangan kuliah yang perlu dibawa apalagi kalau mau mengajukan perpanjangan atau aktivasi kembali? Sebenarnya kalau untuk anak yang masih dalam pendidikan formal, selain membawa surat keterangan kuliah ya silahkan bawa identitasnya. Oke, Misal identitasnya KTP-nya KTP ya? Bisa, atau kakaknya juga bisa. Mm-mm. Ataupun kalau memang dilaporkan oleh orang tuanya, Mm-mm. bisa sekalian membawa SK ataupun daftar gajinya. Oh. Karena nanti bisa sekalian dilakukan updating atau pembaruan Mm-mm. dari segi
pekerjanya atau kepala keluarganya yang bekerja. Seperti itu. Berarti tidak wajib untuk membawa SK atau daftar gaji tadi, namun yang wajib adalah surat keterangan kuliah gitu ya Mas Eko. Oke, nah ini mungkin dari sini nanti banyak yang terinfo ya Mas Eko. Yang terinfo nanti. Terinfo. Kalau infonya kurang jelas nanti bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan saja. Menemui Mas Eko. Nanti pasti terlayani oleh semua Semua duta BPJS Kesehatan ya. Kesehatan yang ada di kantor. Oke. Satpam semuanya pasti terlayani dengan prima. Oke, siap Mas Eko. Lalu ini Mas Eko, kalau ada pekerja penerima upah gitu ya, contohnya pegawai negeri atau TNI Polri atau PNS dari TNI Polri gitu ya, mereka misalkan ada perubahan data, itu otomatis nggak sih di BPJS Kesehatan datanya langsung juga terupdate? Dan kalau nggak terupdate mereka harus gimana Mas Eko? Jadi misalnya ada pekerjaan terus ingin melakukan perubahan data, misalnya saya bekerja sebelumnya sendiri, maksudnya masih bujang atau belum menikah. Nah saat ini saya sudah menikah. Saya ingin memasukkan anggota keluarga saya, istri. Itu kalau untuk pegawai swasta itu opsinya banyak. Bisa lapor langsung ke HRD-nya atau PIS-nya dari badan usaha itu nanti bisa ditambahkan melalui aplikasi Edapro. Itu kalau yang untuk perusahaan swasta ya? Perusahaan swasta. Ada juga pengen melakukan perubahan secara mandiri atau sendiri. Itu bisa juga lewat Pandawa atau chat WA dari rumah. Yang penting sudah punya paketan dari rumah sambil tiduran nonton TV bisa ya? Juga bisa. Atau saya pengen sekalian jalan-jalan ke Tulungagung misalnya. Saya tak datang ke kantornya. Sambil mampir ke alun-alun gitu ya? Juga boleh. Sangat banyak sekali kanal pilihan. Kalau memang pas ada jadwalnya BPJS keliling di kecamatan, mungkin pada waktu itu kecamatannya sedang dikunjungi BPJS keliling, lewat situ tidak bisa. Semuanya bebas kita. Semua kanal layanan BPJS itu banyak gitu ya Mas Eko ya? Sekali. Mas Eko, kalau tadi kan yang disampaikan pekerja swasta ya, pegawai swasta. Nah, kalau untuk yang tadi PNS atau dari Polri, mereka ada perubahan golongan contohnya. Nah, itu gimana? Itu kalau dari perubahan golongan langsung dari instansinya datanya ngelink dengan BPJS atau juga perlu lapor secara mandiri? Gimana Mas Eko itu? Sebenarnya kalau dari PNS atau TNI Polri, kami dari BPJS Kesehatan sebenarnya kita melakukan namanya rekonsiliasi terkait dengan data peserta itu. Namun peserta juga punya kewajiban untuk melaporkan secara mandiri terkait dengan perubahan data, misalnya gaji ataupun golongan. Kemudian ada juga anggota keluarga itu juga harus tetap melaporkan secara mandiri ke kantor BPJS Kesehatan. Bisa ke Pandawa juga bisa, mobil JKN juga bisa. Sangat mudah sekali sekarang. Semua pelaporan sangat mudah sekarang. Tidak harus datang ke sana ke sini. Ingin di rumah sambil santai-santai yang lewat HP, nonton TV, ngawasin anak, nggak perlu jauh-jauh naik motor itu ya Mas Eko ya? Betul, itu semuanya bisa. Berarti lebih baik ketika ada perubahan apapun itu segera saja dilaporkan dan diinformasikan ke BPJS Kesehatan ya? Iya, betul sekali. Dengan mengakses beberapa kanal layanan yang sudah disebutkan oleh Mas Eko betul tadi. Sekali. Mas Eko, ini kalau juga ada yang pernah nanya Mas Eko, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, kalau meninggal, itu lapornya kemana Mas Eko nanti untuk melaporkan pesertaannya ini mau dikeluarkan gitu loh Mas Eko, itu gimana lapornya kemana? Kalau pelaporan saat ini sangat gampang. Sama juga ya? Sama juga. Bisa. Jadi sebenarnya kanal layanan tatap muka atau di BPJS Kesehatan itu ada di mobil JKN Pandawa. Itu sebenarnya semuanya hampir sama dengan layanan di kantor BPJS Kesehatan atau layanan tatap muka. Cuman bedanya ya peserta tidak perlu wirawiri. Datang ke kantor. Cukup lewat HP saja sudah bisa. Semuanya terkait dengan perubahan data administrasi itu bisa semua diakses lewat kanal layanan tatap muka atau kanal layanan digital. Kecuali beberapa informasi atau pengaduan yang membutuhkan konfirmasi atau kronologi, monggo bisa datang ke BPJS Kesehatan. Seperti itu. Kalau mau melaporkan keluarga meninggal tadi, itu yang dibawa berkasnya apa Mas Eko? Yang dilampirkan? Tentunya kalau untuk pelaporan peserta yang sudah meninggal dunia, karena kan memang harus dinonaktifkan. Dan yang melaporkan
anggota keluarga. anggota keluarganya. Kalau yang sudah meninggal pelaporkan kan Malah mungkin takut ya. Semuanya lari nanti petugasnya. semuanya lari. Maka yang perlu dibawa sebenarnya cukup bukan orang meninggal, tapi surat keterangan meninggal Surat saja. keterangan meninggal. Dengan identitasnya. Apabila di surat keterangan meninggal itu sudah menyebutkan identitas dari peserta itu, maka tidak perlu. Tidak Jadi perlu. cukup surat keterangan meninggal. Sudah cukup membawa surat keterangan meninggal saja. Bisa. Dari rumah sakit bisa, dari rumah sakit kelurahan bisa, dari ya. kelurahan bisa, dari Dukcapil juga Capil akte kematian ya Mas Eko ya. juga bisa. Semuanya tetap bisa dilayani. Intinya semua yang membuktikan bahwasanya peserta itu meninggal atau surat seperti itu. Tetap bisa dilayani. Ya, kalau Mana? pakai undangan tahlilan ya nggak bisa. Nanti itu yang datang Mas Eko aja. Ya, itu berarti undangan. Undangan. Bukan pemberitahuan. Bukan pemberitahuan, itu adalah undangan. Oke, Mas Eko, gini, kalau peserta mau bayar iuran GKN, Iya. itu bisa nggak sih bayarnya di kantor BPJS Kesehatan? Kalau di kantor BPJS Kesehatan itu tidak bisa melakukan pembayaran iuran. Oke. Karena memang sudah disediakan beberapa channel pembayaran. Mm-mm. Sudah banyak sekali sekarang sudah bisa melakukan pembayaran di apapun, di Alfamart bisa, di Indomaret bisa, di bank apalagi. Kemudian di toko-toko atau warung-warung yang sudah menjadi agen itu juga bisa. Itu sangat mudah sekali. Pakai M-Banking, Tokopedia, Shopee semuanya Bisa semuanya ya. Iya. E-commerce banyak yang sudah bisa. E-commerce sudah bisa semuanya. Oke. Banyak sih. Tinggal memilih peserta itu. Banyak sekali pilihan. Berarti kadang ada yang juga yang bingung peserta, mau ke kantor BPJS Kesehatan loh, mau ngapain? Mau bayar iuran gitu. Ini banyak yang juga belum tahu ya. BPJS Kesehatan tidak menerima pembayaran iuran, namun silakan dibayarkan melalui kanal-kanal pembayaran iuran yang telah tersedia gitu ya Mas Eko. Dan pembayarannya dilakukan setiap bulan secara rutin sebelum tanggal 10. 10, betul sekali. Oke. Mas Eko, ini juga banyak sih mungkin yang bertanya-tanya ya ketika mereka mengakses layanan kesehatan, mungkin juga pernah mengalami kendala gitu ya, atau mereka ada mau mengadukan keluhan gitu. Itu peserta ketika mau mengadukan keluhan itu bisa nggak sih mengeluh ke BPJS Kesehatan, datang ke BPJS Kesehatan melaporkan, itu bisa nggak Mas Eko? Kalau untuk informasi dan pengaduan pasti bisa. Bisa ya. Terlayani di kantor Tetap BPJS. terlayani. Sebenarnya untuk kanal informasi maupun pengaduan itu tidak hanya di BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan saja. Oke. Namun kita juga sudah menyediakan di beberapa mitra, yaitu di Vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Itu semua sudah disediakan petugas-petugas informasi maupun pengaduan. Oke. Apabila di Vaskes atau di fasilitas kesehatan, tentunya terkait dengan BPJS Kesehatan maupun terkait dengan layanan kesehatan itu juga bisa. Nanti ya. juga sama saja, nanti akan tersalurkan ke BPJS Kesehatan juga. Oke. Kemudian melalui kanal seperti BPJS Keliling itu juga bisa. Itu semuanya bisa kita terima terkait informasi dan penanganan pengaduan. Atau lewat Care Center 165 Care Center 165 tetap juga bisa ya. terlayani bisa. Tetap terlayani. Apalagi pakai aplikasi mobil JKN. Mobil Itu JKN. sangat-sangat mudah sekali, tinggal mengupdate. Namun kalau Bapak Ibu atau peserta itu tetap ingin tatap muka menjelaskan kronologi, mungkin ada ekspresi-ekspresi yang harus dijelaskan. Menjelaskan kronologi melalui ekspresi gitu ya. Silakan datang. Ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa. Oke. Kadang beberapa orang kan kalau tidak bertemu dengan orang, sama-sama manusia kan juga kurang terbatas. Maka monggo untuk peserta itu semuanya dipersilahkan, dimanapun dipersilahkan. Tetap diberikan pelayanan dengan berbagai kemudahan Dan senyuman. senyuman. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ini Mas Eko. Kalau ada peserta juga yang berobat, aduh aku bingung sekarang kalau ngurus BPJS kok nggak dikasih kartu. Itu kenapa Mas Eko sekarang nggak dikasih kartu? Terus kalau mau berobat pakai apa? Oke, baik. Jadi sebenarnya peserta Bapak Ibu, peserta BPJS Kesehatan tuh tidak perlu bingung. Dulu ada kartu BPJS Kesehatan, ada lagi kartu KIS, kartu Indonesia Sehat. Sekarang tidak diberikan apa-apa. Nanti kalau saya berobat ditanya petugasnya, kartunya mana? Loh, saya tidak megang kartu. Saya bawanya KTP. Ya. Nah, jadi kalau untuk kartu KIS atau kartu Indonesia Sehat pada program JKN ini sekarang sudah terintegrasi dengan
kartu tanda penduduk atau Oke. KTP elektronik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung ketika mengakses layanan kesehatan di Vaskes pertama maupun Vaskes tingkat lanjutan di mana saja. Itu cukup menunjukkan KTP saja. Karena data Bapak Ibu, identitas Bapak Ibu sudah terekam dalam data kependudukan di mana sudah terintegrasi dengan data BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Jadi ya. petugas cukup menginputkan nomor induk kependudukan saja sudah muncul juga data kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Jadi tidak perlu bingung. Apalagi kalau Bapak Ibu peserta BPJS Kesehatan itu sudah mendownload atau menggunakan aplikasi mobil JKN, maka itu nanti sudah ada kartu KIS digital. Tidak perlu pusing-pusing lagi. Kalau kemana-mana pasti membawa HP, otomatis tinggal buka aplikasinya saja. Ditunjukkan, terlayani. Sangat mudah sekali. Siap. Oke, Mas Eko hari ini sudah banyak memberikan informasi ya. Oh, iya, nggak kerasa. Nggak kerasa, ini kayaknya sudah 5 jam. Oh, sudah 5 jam. Oh, iya, sudah 5 jam. Sudah 5 jam sampai sepi. Iya. Saking asiknya ngobrol memberikan informasi ya Mas Eko kita buat peserta JKN ini. Iya, betul. Oke Mas Eko, terima kasih banyak atas informasinya hari ini. Mungkin sebelum kita tutup gitu ya, mungkin ada close statement dari Mas Eko. Silakan Mas Eko. Oke, baik. Mungkin di sini saya tidak memberikan pantun, bahkan puisi juga tidak. Jadi di sini Karena bukan pujangga ya Mas karena Eko. bukan pujangga saya. Mungkin di sini karena mayoritas penduduk itu adalah Muslim ya, maka saya ingin memberikan sebuah sebuah kata-kata yang bagus Oke. dalam agama Islam, yaitu al-mu'minu lil mu'minin kalbunyana yashuddu ba'duhum ba'dad. Jadi seorang mukmin satu dengan seorang mukmin lainnya itu ibarat itu seperti bangunan. Jadi apabila satunya kuat maka semuanya akan kuat. Jadi saling menguatkan. Apa hubungannya dengan program JKN ini? Karena program JKN ini itu konsepnya gotong royong, yang sehat membantu yang sakit, maka secara tidak sadar atau secara tidak sengaja, namun tetap harus kita niati bahwasanya dalam program JKN ini sama-sama diniatkan sebagai ibadah bergotong royong, saling membantu sama untuk mewujudkan kesehatan bersama. Oke. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Sangat luar biasa Sangat sekali. biasa. Saya sampai terpesona. Sampai terpana ini ya. Terpana, siap. Tapi memang benar yang dikatakan Mas Eko bahwa sebetulnya program JKN ini bukan menjadi program milik BPJS Kesehatan saja, yang pada tujuannya memang sebetulnya untuk memberikan kepastian jaminan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi dengan prinsip gotong royong, ayo seluruh masyarakat kita berusaha untuk menjaga program JKN ini tetap berjalan dengan baik. Dan bagi Anda yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, monggo untuk segera daftar menjadi peserta JKN. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jadi ada jaminan yang akan menjamin kita ketika suatu saat sakit. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Info JKN Tulungagung selanjutnya. Selamat sore.